Ustaz kita Ustaz Abu Hani Sulaiman Firullah dari Bagan Batu. Jadi beliau adalah sahabat kita yang insya Allah Ta'ala pada pagi hari ini akan memberikan ilmu kepada kita semua yang berkaitan dengan tema akidah, yakni tentang masalah Imam Mahdi. Kemudian sedikit tentang beliau ini, beliau adalah mudir dari Ma'had Al-Furqan di Bagan Batu. Kemudian beliau juga salah seorang dari tulab Syekh Abil Hasan Ali Jadullah Al-Misri yang banyak membahas dan mendalami ilmu hadis. Itu sedikit tentang beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil istifadah dan manfaat dari apa yang beliau nanti sampaikan berkaitan dengan tema yang sangat penting ini, masalah akidah, tentang masalah keimanan kita terhadap Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Baik, para ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pendahuluan yang bisa saya sampaikan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, dan yang paling besar adalah kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita diberikan oleh Allah kuasa pertolongan untuk bisa mudah mendatangi tempat yang mulia dan majelis yang mulia, menunaikan kewajiban beribadah, dan kemudian kita sedikit untuk duduk bermajelis, menambah wawasan kita, dan yang lebih penting adalah menambah pahala. Kalau masalah ilmu kan urusan belakang tuh ya Pak, yang penting kan pahala dulu lah yang kita harapkan dulu di majelis. Kalau masalah ilmu nanti lah, itu dapat alhamdulillah, tak dapat pahala. Salawat dan salam kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga para sahabat Nabi, dan kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar, sehingga kita menjadi hamba yang beruntung dunia dan juga akhirat. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi sudah mengkhabarkan bahwa di setiap kurun, generasi, masa akan bermunculan salatuna kadzabun, 30 yang mereka adalah merupakan para pendusta, yaz'umuna annahu nabi, dan di antara mereka itu ada yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Maka dalam sepanjang sejarah yang kita dapatkan,
Sudah banyak kita lalui catatan-catatan sejarah orang-orang yang mengaku sebagai nabi ketika Rasul masih hidup. Ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Al-Aswad al-Anazi. Demikian pula pada generasi tabi'in, tabi'in sampai di hari kita ini masih ada sebagian orang-orang yang mereka mengaku sebagai nabi. Sudah jalun, mereka adalah para pendusta. Demikian pula sebagian orang ada yang mengklaim dirinya adalah Imam Mahdi atau diklaim orang lain sebagai seorang Imam Mahdi. Kita dapatkan juga dalam sejarah yang akan kita bacakan beberapa di antaranya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Dan ini dinyatakan para ulama akan terus ada sepanjang sejarah manusia, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, sampai di hari kita ini dan untuk seterusnya. Oleh karena sebab itu, maka hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah, sedikit kita akan membahas tentang masalah ini yang di hari ini pun ternyata kita mengalami, atau mungkin ada saudara-saudara kita yang mereka terfitnah dengan syubhat-syubhat seperti ini. Satu hal yang perlu kita pahami dulu, kalau misalkan pembahasan masalah Imam Mahdi, Bapak bisa baca nanti di Google tulisan-tulisan dari ustadz kita, maka itu tidak perlu saya sampaikan panjang lebar, karena ini memang bisa didapatkan di tulisan-tulisan baik di Google maupun di pengajian-pengajian di YouTube. Yang akan saya sampaikan adalah penjelasan para ulama tentang kedustaan orang-orang yang mereka mengklaim sebagai Imam Mahdi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 6 halaman 27, beliau menjelaskan, dan kita tahu latar belakang orang-orang yang mereka mengaku sebagai nabi. Sebetulnya apa sih pemahamannya itu? Latar belakangnya bagaimana? Nanti kita akan simpulkan bahwasanya orang-orang yang mereka mengklaim dirinya Imam Mahdi itu nggak jauh dari 3 perkara, 3 sekte di dalam Islam. Kalau bukan dia Syiah, maka dia Batiniyah. Kalau bukan dia Batiniyah, adalah Sufiyah. Ini biasanya 3 golongan yang diantara mereka mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi dan tidak jauh dari 3 perkara ini. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah beliau menyatakan, al-ikhbaru 'anil a'immatil isna asyara alladzina kulluhum min Quraisyin laisu bil isna asyara alladzina yad'una imamatahum ar-rafidatu. Berita-berita yang berkaitan dengan imam yang 12, kan ada ya sekte firqah, termasuk firqah dari Syiah namanya Syiah Isna Asyariyah. Nah, apa itu Isna Asyariyah? Imam yang 12. Kenapa firqah mereka disebut dengan imam yang 12? Karena mereka meyakini kekhalifahan itu jumlahnya 12 imam. Dan ini memang riwayat benar, sahih. Akan tetapi cara memahami dan mengklaim ini yang enggak benar. Akan dijelaskan nanti oleh beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi salah satu sekte dalam Islam, dalam akidah Syiah adalah sekte Isna Asyariyah, imam yang 12. Dan berkaitan dengan khabar-khabar tentang pimpinan atau imam yang jumlahnya 12 ini, alladzina kulluhum min Quraisy, semuanya itu berasal dari suku Quraisy, Pak. Imam yang 12 itu semuanya berasal dari suku Quraisy. Jadi keturunan orang-orang Quraisy.
walaysu bil isna asyara alladziina yad'una imamatahum ar-rafidhah. Yang dimaksud dengan imam yang 12 bukanlah seperti imam yang diklaim oleh orang-orang Rafidhah yang termasuk bagian imam mereka. Jadi orang-orang Rafidhah mengklaim itu yang 12 imam itu imam kami. Yang 12 imam itu dari golongan kami, dari golongan Syiah, kata mereka. Fa inna haula'i alladziina yaz'umuna lam yali umuran nas minhum illa Ali ibn Abi Thalib wa ibnuhu Al-Hasan. Dan mereka mengklaim, ini orang-orang Syiah, mereka mengklaim bahwa tidak ada yang menjadi wali, yang menjadi pemimpin manusia kecuali hanya mulai dari Ali bin Abi Thalib dan juga anaknya Al-Hasan, putra beliau Al-Hasan. Jadi Abu Bakar nggak termasuk 12 imam. Demikian pula Umar bin Khattab nggak termasuk 12 imam. Demikian pula Utsman bin Affan ini nggak termasuk dalam jumlah hitungan 12 imam kalau hitungannya orang-orang Syiah tadi. Mereka mengklaim, iya, khalifah itu terbatas 12 imam, tapi Abu Bakar nggak masuk, Umar nggak masuk, Utsman nggak masuk. Yang masuk siapa? Mulai dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya nanti. Di antaranya adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka mengatakan, wa akhiruhum fi za'mihim al-mahdi al-muntadhar. Dan imam 12 yang terakhir menurut pendapat orang-orang Syiah Rafidhah adalah yang mereka klaim sebagai Imam Mahdi Al-Muntadhar. Nah, Imam Mahdi Al-Muntadhar itu siapa? Kalau menurut orang Syiah, orang Rafidhah, dikatakan oleh mereka, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, fi za'mihim bisardaba bisamara, yang nanti keluarnya di Sardab di Samara. Jadi di Samara daerah Khurasan, itu ada tempat atau wilayah kampung namanya Samara. Nah, mereka meyakini dari situlah nanti terlahirnya Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Makanya sampai saat ini Pak, di sana ditunggu tuh. Di sana ditunggu. Setiap hari, setiap waktu ada orang yang menunggu, udah mempersiapkan kuda, mempersiapkan senjata, dan ditunjuk di antara mereka satu orang yang menunggu kedatangan Imam Mahdi. Setiap hari menyeru, diseru, ya Mahdi, ya Mahdi ukhruj, ya Maulana ukhruj, ya Maulana ukhruj, kata mereka. Wahai Tuhan kami, pimpinan kami, pembesar kami, keluarlah, keluarlah. Setiap hari diseru. Sudah disiapkan di sana. Nah, Imam Mahdi itulah yang diklaim sebagai imam yang jumlah 12 yang terakhir. Nah, ini ditunggu oleh mereka dan diklaim bahwasanya ini termasuk bagian daripada imam mereka, yang imam itu katanya harus maksum, tidak boleh melakukan perbuatan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Karena syarat orang-orang Syiah menetapkan seseorang sebagai imam, pemimpin, harus yang maksum. Yang maksum siapa? Ahlul Bait dari kalangan mereka. Maka mereka mengatakan Abu Bakar nggak masuk hitungan jumlah 12 imam. Demikian pula Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Nah, yang masuk jumlah 12 hitungan menurut mereka mulai dari Ali bin Abi Thalib dan semua imam-imam yang diklaim menjadi imam mereka. Dan beliau mengatakan kemudian, wal a'immatu al-arba'atu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Nah, kalau menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak, menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa imam yang jumlahnya 12 al-mukhbar anhum fil hadis, yang ini dikabarkan dalam hadis Rasulullah, adalah diantaranya al-aimmatul arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jelas ya? Ini 4 imam ini dikatakan dengan sebutan isna asyara, imam yang 12. Imam yang 12 yang ma'ruf adalah 4,
Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Ini masuk bagian imam yang 12 yang dikatakan Nabi nanti dalam hadisnya. Kemudian siapa lagi? Wa minhum Umar ibnu Abdul Aziz, di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Sudah 5 ya. Di antaranya imam yang 12 adalah Umar bin Abdul Aziz bila khilafin bainal a'immati. Ini enggak ada khilaf ulama. Semua ulama Ahlus Sunnah sepakat ijma di antara imam yang 12, di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz selain daripada Khulafaur Rasyidin. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, ala kulli al-qaulaini li ahli sunnati. Nah, ini menurut pendapat di antara dua pendapat di kalangan Ahlus Sunnah. Artinya nanti Ahlus Sunnah terjadi khilaf ulama. Ini Umar bin Abdul Aziz termasuk enggak. Nah, tapi sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan Umar bin Abdul Aziz termasuk dalam 12 imam yang dikatakan Rasul dalam hadis Rasulullah SAW nanti. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan fi tafsir al-Isna Asyara, inilah dia tafsir dari kalimat Isna Asyara, imam yang jumlahnya 12. Kama sanadkuruhu ba'da iradi hadzal hadis, setelah kami bawakan nanti hadis ini. Itu hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari beberapa orang ulama, di mana Jabir bin Samurah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah telah bersabda, kata Nabi, yakunu isna asyara khalifah, yakunu isna asyara khalifatan, thumma qala kalimatan lam asma'ha faqultu li abi ma qala kulluhum min Quraisy. Kata Rasulullah, nanti akan ada di tengah-tengah umatku khalifah yang jumlahnya 12 orang. Khalifah yang jumlahnya 12. Kemudian Nabi mengatakan, dan kalimat ini tidak didengar oleh sahabat tadi yang meriwayatkan dengan jelas. Nah, maka kemudian anak sahabat tadi bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, yang dikatakan Nabi ucapannya nggak jelas itu apa? Nah, maka kemudian ayahnya mengatakan kullu min Quraisy. Nabi mengatakan semuanya berasal dari suku Quraisy. Jadi semua imam yang 12 itu jumlahnya itu semuanya dari suku Quraisy. Sementara kalau misalkan kita mengecek nih urutan nasab yang diklaim sebagai ahlul bait dari kalangan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, maka nasabnya nggak bersambung kepada orang Quraisy, tapi nasabnya bersambung kepada Majusi, Abdullah bin Sabah. Ya? Oleh karena sebab itu, kalau ada klaim mengatakan bahwasanya kami adalah ahlul bait, kami adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengklaim dia sebagai seorang Imam Mahdi, maka kita katakan itu dusta. Kenapa? Karena yang namanya Yahudi, yang namanya Nasrani, demikian pula Majusi adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang mereka menjadi turunannya itu. Di antara orang-orang Rafidhah tadi yang mengklaim bahwasanya dari mereka lah akan terlahir pimpinan-pimpinan Islam yang jumlahnya 12 orang itu. Nah, dari penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka kita memahami batilnya pengakuan orang-orang yang mereka menisbatkan dirinya kepada Al-Mahdi atau menisbatkan dirinya kepada imam yang jumlahnya 12. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, nasabnya nggak bersambung kepada orang-orang Quraisy, ya, di luar nasabnya orang-orang Quraisy. Makanya sekarang ini pun terjadi perebutan kekuasaan ini. Terjadi perebutan klaim. Sebagian orang mengklaim kami keturunan Nabi, sebagian mengklaim kami keturunan Nabi. Antara ulama Nusantara dengan ulama Baklawi, gitu Pak ya. Sebetulnya alhamdulillah kita ini ya cocok juga sebetulnya. Nggak perlu kita menjelaskan payah-payah. Kalau kita yang menjelaskan nggak bakalan diterima tuh. Tapi ternyata orang pribumi yang menjelaskan sudah mewakili kita semua. Batilnya tentang nasab mereka yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita tidak perlu capek-capek menjelaskan lagi tentang perkara ini.
Baik, itu penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi batilnya mengklaim bahwasanya Imam Mahdi itu berasal dari orang-orang Syiah Rafidhah. Maka orang Syiah Rafidhah yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi batal. Siapa di antaranya? Al-Mukhtar bin Ubaid. Ini di zaman tabi'in dulu. Hidup di zaman tabi'in dan sahabat masih hidup. Dan dia termasuk salah seorang penyebab yang menjadi terbunuhnya Husain bin Ali. Husain bin Ali dulu kan digoda sama Al-Mukhtar bin Ubaid. Al-Mukhtar bin Ubaid tadinya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Pendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kepemimpinan digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Pas kebetulan Hasan bin Ali kemudian mengundurkan diri, kursi kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Para ulama memuji Hasan bin Ali. Kenapa? Dengan mundurnya Hasan bin Ali, maka terjadilah amul jamaah ketika itu. Tahun persaudaraan. Belum pernah kaum muslimin sebelumnya mereka bersatu kecuali setelah mundurnya Hasan bin Ali. Enggak lagi terjadi peperangan, tidak lagi pertumpahan darah di antara kaum muslimin seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Maka dikenal di zaman itu tahun amul jamaah. Nah, karena Hasan bin Ali menyerahkan kursi kepemimpinan kepada Muawiyah, Al-Mukhtar sebagai pendukungnya tadi keluar dia, nggak setuju. Karena nggak setuju, akhirnya kemudian dia provokasi penduduk Irak Kufah waktu itu ya, diprovokasi. Ini Hasan bin Ali nggak beres, ini nggak bisa kita ikuti. Kan masih ada adiknya lagi, keturunan dari Ali. Udah diajak kita angkat sebagai khalifah. Ditulislah surat. Ditulislah surat ketika itu diwakili Al-Mukhtar bin Ubaid, mewakili penduduk Kufah untuk membaiat Husain ketika itu. Tulis surat dikirimkan kepada Husain, permintaan agar Husain menjadi khalifah, akan dibaiat oleh penduduk Kufah yang tadinya penduduk Kufah adalah pengikut dan pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Umar masih hidup waktu itu. Dinasehati Husain bin Ali. Abdullah bin Abbas masih hidup, dinasehati Husain bin Ali. Apa kata para sahabat? Enggak usah berangkat, kau tahu kan yang namanya penduduk Kufah itu mereka pengkhianat. Sejak di zaman ayahmu pun mereka sudah berkhianat. Apakah kau percaya dengan mereka? Tapi ketika itu Husain tidak menerima nasihat para sahabat, akhirnya berangkatlah dia. Menangis para sahabat Pak ketika itu. Abdullah bin Abbas menangis, Ibnu Umar menangis. Kenapa? Karena tahu ini pasti tipu muslihat ini. Benar apa yang dikhawatirkan sahabat. Berangkatlah Husain dengan keluarganya menuju Kufah dengan harapan di Kufah nanti bisa dibaiat, diangkat menjadi khalifah di Kufah di Irak. Lihat di perjalanan, dihadang dengan tentara Yazid bin Muawiyah ketika itu. Apakah ada penduduk Irak yang membela? Enggak ada, Pak. Yang tadinya katanya mau membela, menjadikan Husain sebagai khalifah mereka, pimpinan mereka, hendak dibaiat, dibantai dan semua keluarganya. Gak ada yang membela orang Kufah. Maka namanya Syiah itu selamanya menjadi pengkhianat. Mengkhianati Ali, mengkhianati Husain, mengkhianati kaum muslimin. Selamanya seperti itu. Apakah mereka membantu? Tidak. Ya? Al-Mukhtar bin Ubaid ini salah seorang di antara orang Syiah yang mengklaim dan diklaim dirinya sebagai apa? Sebagai Imam Mahdi di zaman itu. Ini contoh bahwasanya namanya Imam Mahdi dan yang mengklaim seperti itu atau diklaim akan terus ada dari zaman ke zaman. Dan ini dikatakan adalah kebohongan oleh para ulama. Kemudian kita lihat penjelasan Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Syarah Sunan Ibnu Majah jilid 1 halaman 300. Imam Suyuti menjelaskan setelah membawakan atau mensyarah hadis tentang turunnya Imam Mahdi, Imam Suyuti menjelaskan di situ. Kata beliau, yakunu fi ummati al-Mahdi, qala an-Nawawi al-Mahdi man hadahu Allah ila haqqi.
Kata Rasul, akan ada nanti di tengah-tengah umatku itu Al-Mahdi. Akan ada nanti di tengah-tengah umatku orang yang bernama Al-Mahdi. Yang Rasul sebutkan, Iwatu ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku. Wasmu abi kasmi abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Di wajah lain mengatakan wa kunyatuhu ka kunyati, nama kunyahnya sama dengan nama kunyahku. Ini ciri-ciri pertama, Pak. Jadi kita tahu itu Imam Mahdi asli atau palsu. Pertama, namanya saja dulu dikenali. Namanya dulu dikenali. Siapa ini nama orang? Nah, itu Ahmadiyah kan punya Imam Mahdi. Siapa namanya itu, Bang? Siapa namanya Imam Mahdi orang-orang Ahmadiyah? Mirza Ghulam Ahmad. Kalau ini saya langsung nih ketemu dengan ustadznya, dengan dai-nya, dan pernah dialog langsung, disaksikan Ustadz Zailai ketika itu, ya. Pernah berdialog langsung, debat langsung dengan dai-nya orang-orang Ahmadiyah. Kemarin mau debat lagi yang kedua tapi nggak jadi, entah kenapa, nggak tahu. Ya, saya tanya kepada beliau, itu Imam Mahdi yang diklaim dari kalangan orang-orang Ahmadiyah siapa namanya? Dicek namanya dulu, namanya Muhammad bin Mukhdar. Nah, namanya sudah lain, namanya sudah beda. Kalau Imam Mahdi yang sebenarnya namanya sama seperti Nabi Muhammad, nama ayahnya sama seperti nama ayah Nabi Muhammad, kunyahnya sama. Berarti siapa nama Imam Mahdi? Muhammad bin Abdullah Abul Qasim. Apa ya? Ini namanya dulu. Nah, ini namanya siapa ini namanya? Namanya adalah Ahmad bin Mukhdar. Namanya Ahmad bin Mukhdar, beda. Kunyahnya juga beda. Nah, sekarang lagi yang datang dari Pakistan ini Muhammad Qasim, ya kan? Nama siapa nama bapaknya? Abdul Karim. Beda lagi, Pak. Dari namanya saja sudah beda, apalagi yang lainnya. Jadi kita tahu ini Imam Mahdi yang palsu atau Imam Mahdi yang benar, yang hak. Satu, cek dulu nama ayahnya, kunyahnya sama enggak? Kalau enggak sama, oh berarti beda ini, palsu ini. Karena yang asli siapa itu Imam Mahdi namanya? Muhammad bin Abdullah Abul Qasim. Itu nama Imam Mahdi yang asli. Nah, kata Rasul, yakunu fi ummati al-Mahdi, akan datang nanti di tengah-tengah umatku al-Mahdi, kata beliau. Kemudian Imam Suyuti menukilkan pendapat Imam Nawawi. Qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan al-Mahdi man hadahullah, dikatakan al-Mahdi kenapa? Karena dia orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, yuslihuhu fi lailatin wahidah, Allah memperbaiki kondisi dia cuma dalam satu malam aja. Apa maknanya di situ? Selama ini nggak ada yang tahu Imam Mahdi. Selama beliau belum diangkat di baiat menjadi Imam Mahdi, maka nggak ada yang tahu kalau dia Imam Mahdi. Dia pun nggak tahu kalau itu Imam Mahdi. Apa asas pembaiatannya? Karena waktu itu terjadi peperangan saudara di antara tiga anak khalifah. Peperangan di antara tiga khalifah karena memperebutkan kanzul Ka'bah. Di Ka'bah itu ada harta simpanan, harta karun kita bilang ya. Ini diperebutkan oleh tiga khalifah, tiga pemimpin, tapi satu pun nggak ada yang berhasil. Binasa semuanya. Maka kemudian barulah orang-orang membaiat dia di depan Ka'bah antara rukun dengan antara rukun Yamani dengan apa saya lupa tuh, dengan maqam Ibrahim, dibaiat di depan Ka'bah. Lahirnya di mana Imam Mahdi? Ahlul Madinah, dia orang Madinah, bukan orang Pakistan, bukan orang Hindia, tapi orang Madinah, lahir di Madinah, tinggal di Madinah, dan dia sendiri pun nggak kenal kalau dia Imam Mahdi. Tahunya orang dia Imam Mahdi setelah mendapat ilham dari Allah kepada ulama di zaman itu untuk membaiat dia. Satu malam cuman, Pak, ya, Allah memperbaiki keadaan dia. Itu menunjukkan bahwasanya selama ini ya kehidupannya biasa-biasa saja, nggak ada yang menonjol, nggak tahu kalau dia Imam Mahdi, dan tidak tahu kalau dia mau dibaiat, ya. Jadi nggak ada yang tahu.
Nah, sekarang Imam Mahdi yang mengklaim dirinya Imam Mahdi, mengaku punya karomah ini, mengaku punya karomah itu, macam-macam. Ya, akan kita jelaskan nanti contoh-contoh orang yang dibaiat dan mengklaim menjadi Imam Mahdi, dan sebetulnya apa sih tujuannya itu dibaiat ya? Tujuannya apa membaiat orang? Supaya apa? Supaya mendoktrin dia sebagai Imam Mahdi tadi. Kemudian dijelaskan oleh beliau, man hadahullah ilal haq, dikatakan dia Mahdi, kenapa? Karena dia diberikan hidayah oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran. Wa ghalabat alaihil ismiyah, oleh karena itu dia dinamai dengan Al-Mahdi tadi. Wa minhu mahdiyu akhir zaman, nah di antaranya adalah Mahdi yang akan datang di akhir zaman. Qala al-Zarkashi rahimahullah, Imam Zarkashi mengatakan, ai alladzi fi zaman Isa alaihi salam, Imam Mahdi yang ada di akhir zaman, itulah Imam Mahdi adanya di zaman Nabi Isa alaihi salam. Nah, oleh karena sebab itu, waktu saya berdebat dengan orang-orang Ahmadiyah, mereka katakan apa? Jadi Mirza Ghulam itu siapa, Pak? Ya, dia Nabi Isa, dia Imam Mahdi. Nah, padahal kita tahu dalam keterangan hadis Imam Mahdi dengan Nabi Isa sama orangnya, Pak? Beda. Kata Nabi SAW apa? Nabi SAW mengatakan, kaifa idza nazala fikum Isa ibnu Maryam wa huwa yusalli khalfal Mahdi, kata Rasul. Ini riwayat mutawatir, Bukhari, Muslim, yang lainnya juga. Bagaimana kondisi kalian nanti, kata Rasulullah, kalau misalkan Nabi Isa turun di tengah-tengah kalian dan dia sholat di belakang Imam Mahdi? Berarti kan Imam Mahdi beda, Nabi Isa beda. Lah, klaim dari orang-orang Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, itulah dia Nabi Isa, itulah dia Imam Mahdi. Yang lebih menggelikan lagi, Pak, yang lebih lucu, katanya Nabi Isa sudah meninggal, kuburannya di London sana. Nah, diperlihatkan kepada saya ketika itu. Ini buktinya, gambarnya. Nah, ini kain kafannya nih, berdarah-darah, ada gambarnya. Sejak kapan ada foto ya? Nah, begitulah menggelikannya kisah-kisah orang-orang yang mereka mengklaim sebagai Imam Mahdi. Nah, termasuk di Indonesia kan juga menggelikan, Pak ya. Di Imam Mahdi ini udah 5 orang loh yang mengaku sebagai Imam Mahdi, Indonesia aja. Orang Aceh ada yang ngaku, orang Depok ada yang ngaku, kemarin belum lama ada yang ngaku lagi. Orator di depan Monas, pengikutnya cuma 20 orang, Imam Mahdi. Tengok mukanya, wih. Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, apa? Ajlal jabhah, ya, jidatnya itu berkilat, agak lebar dia, mukanya bercahaya. Nah, kemudian apa? Ankol anfu, hidungnya itu mancung. Ini hidungnya pesek, ngaku sebagai Imam Mahdi, ya cocok lah. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu Imam Mahdi, Imam Mahdi yang ada di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, wa yusalli ma'ah, dan Nabi Isa sholat bersama dengan. Jadi Imam Mahdi beda, Nabi Isa beda. Nah, kenapa bisa kemudian diklaim Mirza Ghulam Ahmad dialah Imam Mahdi, dialah Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Ini nggak masuk akal. Saya tanya, Bapak kuliah di mana, Pak? Oh, saya kuliah jurusan filsafat di mana? Di Bandung. Makanya saya bilang tadi, itu Pak, yang mengklaim Imam Mahdi, mengklaim dirinya Nabi. Kalau nggak 3 ini, nggak lain lagi dari 3 perkara ini, 3 golongan ini. Kalau bukan Sufi, kebatinan. Kalau bukan kebatinan, Syiah. Kenapa? Bersaudara bertiganya ini. Bertiga ini saudara. Ya. Nah, kemudian dikatakan wa yaktulani Dajjal, lalu kemudian keduanya sama-sama memerangi, membunuh Dajjal. Wa yaftahul Konstantiniyah, dan kemudian membuka, menaklukkan kota Konstantinopel. Wa yamlikul Arab wal Ujam, kemudian mereka mampu menaklukkan negeri-negeri Arab, menguasai orang Arab dan juga menguasai orang Ajam yang bukan Arab. Wa yamla'ul arda adlan wa qistan, lalu kemudian memenuhi bumi ini dengan keadilan dan merata.
wa yuladu bil Madinah. Itu Imam Mahdi yang diklaim oleh Rasul itu dilahirkan di kota Madinah, orang Madinah. Wa yakunu bai'atuhu bainar rukni wal maqam, lalu kemudian dia dibaiat antara rukun dan maqam, rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Bagaimana dibaiat? Kurrahan alai, menolak sebetulnya dia dibaiat, tak mau dibaiat dia, Pak. Lah Imam Mahdi sekarang kan malah minta dibaiat. Imam Mahdi di zaman sekarang minta dibaiat. Kalau Imam Mahdi yang asli tak mau dia dibaiat. Nah kalau Imam Mahdi yang ada zaman sekarang ini malah pingin dibaiat, minta orang supaya membaiat. Nah akan kita sebutkan nanti contoh di sini. Bahkan mereka akan membunuh di antara orang-orang yang tidak mau membaiat dengannya dan dihukumi kafir. Kalau misalkan nggak dibunuh, disalib, suruh bayar pajak upeti. Karena apa? Karena minta dibaiat tadi. Ini sebetulnya jelas bagi kita. Kenapa sih orang itu suka mengklaim dirinya Imam Mahdi? Tidak lain tujuannya karena dunia. Semua Pak, yang namanya baiat, tujuannya nggak lain kekuasaan dunia. Kekuasaan dunia sama semua kelompok apapun. Kalau sudah ada baiat di dalam pengajiannya, ajarannya, nggak lain tujuannya adalah karena kedudukan, karena dunia. Tidak lain daripada itu. Termasuk mereka yang mengklaim dirinya Imam Mahdi. Jadi Imam Suyuti mengatakan, wa ma aqalla hayat wa khafa aqlan wa jahala dinan wa diyanatan qauman ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban kala'bis sidyan. Alangkah sedikitnya rasa malunya, dangkalnya akalnya, bodohnya agama dan ajarannya. Ada suatu kaum yang mereka menjadikan agama mereka sebagai sendau gurau dan permainan. Siapa itu yang menjadikan agama sebagai sendau gurau? Permainan tadi dikatakan, di mana mereka mempermainkan agama sebagaimana anak-anak itu bermain bil khazfi wal hasa, bermain ketapel dan bermain dengan kerikil. Fayaj'alu ba'duha amiran wa ba'duha sultanan. Sebagiannya menjadikan sebagian lain sebagai amir-amiran, nah menjadikan sebagian sebagai sultanan. Artinya apa di situ? Ada sebagian kaum muslimin yang mengangkat sebagian pengikutnya menjadi amir, menjadi pemimpin, menjadi Imam Mahdi. Jadi dikatakan oleh Imam Suyuti, orang yang mengklaim seseorang itu sebagai Imam Mahdi, ini sedang main kerajaan-kerajaan ini, Pak. Ya, kalau ada misalkan sekelompok orang mengangkat seseorang menjadi pemimpinnya, menjadi khalifahnya, ya kan, menjadi Imam Mahdi, ini sedang main kerajaan-kerajaan ini, main raja-rajaan. Sebagaimana anak-anak yang mereka bermain dalam dunianya itu. Ya. Nah, ini dikatakan apa? Haula'il majanin, ini orang-orang gila ini. Ja'al wahidan min ghuraba'il musafirina mahdiyan. Mereka menjadikan salah satu orang yang asli musafir, ini bahasa kiasan, orang yang dikenal asal usulnya, orang yang nggak dikenal asalnya bersambung dengan Quraisy atau tidak, dinyatakan sebagai apa? Imam Mahdi. Ini apa namanya ini? Majanin, orang-orang gila. Jadi mereka yang mengklaim ada Imam Mahdi di antara mereka, di kelompok mereka, itu orang gila. Nah, kenapa disebut gila? Karena sama sekali tidak mencocoki nas Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bidakwahul kadhibah, dengan pengakuan atau klaim yang dusta tersebut. Jadi penjelasan Imam Suyuti rahimahullah menunjukkan apa? Kalau ada di hari ini orang yang mengangkat seseorang menjadi Imam Mahdi, maka ini apa? Dusta adanya. Ini klaim yang dusta, ini termasuk bagian dari kebodohan. Itu kata penjelasan Imam Asyuti rahimahullah ta'ala. Nah, ada beberapa contoh yang dibawakan para ulama yang diklaim sebagai Imam Mahdi. Di antaranya yang pertama, Mirza Ghulam Ahmad, sudah kita bahas tadi ya, singgung sedikit. Ini dijelaskan para ulama. Nah, kalau ini langsung kita memang buktikan sendiri dan kita ketemu dengan orangnya, ya. Nah, dia mengatakan apa?
si Mirza Ghulam Ahmad ini dia mengatakan atau dia mengaku bahwasanya malaikat turun kepada dia, Jibril kepada dia, turun menyampaikan wahyu sebagaimana wahyu-wahyu terdahulu. Ada juga namanya Al-Husain bin Qasim bin Ali Al-Ayani. Nah, ini juga salah seorang yang pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Nah, ini pada tahun 393 Hijriah, berarti abad ke-3 ini Pak. 3 Hijriah masuk abad ke-4 Hijriah. Nah, dia menisbatkan dirinya atau mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan yang paling parah, dia mengaku ucapannya lebih bagus dibandingkan ucapan Rasul. Perkataannya lebih bagus dibandingkan perkataan Al-Quran, kata dia. Dan maknanya lebih mendalam. Nah, kemudian ini orang ketika didapati orang tidak mau membaiat dia, maka dihukumi kafir. Doktrin. Semua Pak, semua ini. Semua orang yang mengaku Imam Mahdi akan mendoktrin pengikutnya, nggak bisa enggak. Semua orang yang mengklaim dirinya Imam Mahdi atau diklaim sebagai Imam Mahdi, ujung-ujungnya Pak, doktrin, tidak bisa tidak. Kenapa? Ini konsekuensi keyakinan. Karena Ahlus Sunnah wajib meyakini adanya Imam Mahdi. Yang nggak meyakini kafir itu Pak hukumnya itu. Maka kalau misalkan ada orang mengklaim atau diklaim menjadi Imam Mahdi, pasti dia mengkafirkan orang yang tidak sepemahaman dengannya. Oleh karena sebab itu apa? Ada al-wala wal bara. Kalau dia punya kekuatan, dibunuhnya yang tidak sepemahaman. Ini terjadi di masa dia itu. Yang sepemahaman dikafirkan, dibunuh. Kalau nggak mau dibunuh, ya udah bayar pajak jizyah, karena dihukumi kafir yang tidak sepemahaman. Nah, ada juga Al-Luhaidi. Nah, kalau Luhaidi ini baru-baru saja, belum lama. Nah, ini terjadi di Yordania, juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Ada juga Muhammad Ibn Hasan Al-Askari. Ini juga disebutkan dalam kitab Syarah Tahawiyah oleh Syekh Nasir bin Ali Abdul Karim Al-Aqal rahimahullah ta'ala. Dikatakan, فَإِنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ الْإِمَامَ الْمُنْتَظَرُ Muhammad bin Hasan Al-Askari alladhi dakhala Sardab di Sardab. Mereka mengklaim bahwa Imam Al-Muntadhar itu Al-Mahdi adalah Muhammad bin Hasan. Ini yang dikatakan tadi di Sardab tadi. Yang mengklaim siapa ini? Orang-orang Syiah. Ya. Ada juga Al-Mukhtar bin Ubaid yang sudah kita ceritakan. Ada juga Muhammad Ibn Hanafiyah. Ini contoh-contoh Imam Mahdi. Dan semuanya Pak itu dibaiat serta mendoktrin orang-orang yang mereka tidak sepemahaman pasti akan diperangi. Kenapa? Ini berkaitan dengan masalah ajaran. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, oh kami nggak mendoktrin pengikut kami, itu bohong. Ya, kalau ada orang yang mengaku dia Imam Mahdi atau mendoktrin orang lain, mengklaim orang lain sebagai Imam Mahdi, dia pengikutnya dan dia mengatakan, oh kami nggak mengklaim, itu mustahil Pak. Kenapa? Itu berkaitan dengan masalah keyakinan. Karena Ahlus Sunnah wajib meyakini turunnya Imam Mahdi. Cuma kan kita nggak tahu kapan turunnya. Itu bedanya antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Kalau Ahlul Bid'ah sudah bisa memprediksi, bahkan sudah bisa menunjuk orangnya, ini dia Imam Mahdi kami. Nah, oleh karena sebab itu, ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita. Nah, adapun bagaimana sifat Imam Mahdi, bagaimana sifat daripada pemerintahannya, itu silakan Bapak baca sendiri di dalam tulisan-tulisan para asatidz. Ada saya lihat itu beberapa tulisan blog yang membeberkan tentang perkara ini. Nah, Bapak bisa baca. Oleh karena sebab itu saya tidak jelaskan secara panjang lebar. Nah, cuman bahwasanya perlu kita ketahui hadis yang berkaitan dengan turunnya Imam Mahdi ini derajatnya mutawatir. Ada sekitar 25 lebih orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang masalah lahirnya Imam Mahdi. 25 lebih ya sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang masalah ini ada dalam Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, Abu Daud dan lain sebagainya. Adapun para ulama yang menulis hadis-hadis berkaitan dengan lahirnya Imam Mahdi hampir mencapai 40 para perawi hadis, di antaranya Bukhari, Muslim, Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya. Nah, adapun kitab-kitab
yang memuat atau membahas tentang masalah ini ada puluhan kitab. Di antara Imam Abu Bakar bin Abi Khaisamah, kemudian Imam Abu Nuaim Al-Hafidz Ibnu Nuaim, Imam Suyuti. Ini ulama-ulama yang menulis kitab secara khusus membahas tentang masalah ini. Dan Syekh Hamid Al-Tuwaijiri menulis khusus bantahan terhadap orang yang mengingkari tentang adanya keyakinan dilahirkannya Imam Mahdi rahimahullah. Ya. Jadi oleh karena sebab itu, silakan nanti saudara-saudara bisa membaca penjelasan-penjelasan secara singkat di dalam tulisan-tulisan yang ada. Nah, saya hanya menjelaskan dari sisi kedustaan dan kebohongan melalui kalam para ulama dan penjelasan para ulama, bahwasanya orang-orang yang meyakini adanya Imam Mahdi di hari ini, dia diklaim atau dia mengklaim, maka kita katakan yakin 100% itu dusta. Kenapa? Karena apa yang dijelaskan para ulama dan diterangkan para Nabi SAW, maka bertolak belakang dengan apa yang diklaim oleh mereka, dan ternyata kenyataannya seperti itu. Ya, klaim-klaim yang sudah ada ternyata bohong, dusta. Contoh kan, orang Ahmadiyah mengklaim Imam Mahdi itu adalah Mirza Ghulam Ahmad, sementara kita dapati dalam hadis Imam Mahdi memerintah sab'an aw thamaniyan hujaj, cuman 7 atau 8 tahun. Ketika memerintah selama 7 atau 8 tahun itu, yamtali'ul ardu, maka bumi itu penuh dengan apa? Adlan muqsiton, penuh dengan keadilan, kesamarataan. Kemudian harta itu apa? Melimpah ruah di zaman Imam Mahdi. Sampai kemudian orang yang mau bersedekah tidak ada menerima karena semua kaya. Pak, saya tanya, pernah nggak sih kejadian seperti ini di negara kita? Orang mau bersedekah nggak ada yang menerima. Malah sekarang nyari donatur susahnya minta ampun. Malah orang yang bersedekah yang kurang barang, yang menerima sedekah banyak. Lah mana terbukti ucapan mereka? Katanya Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi memerintah nggak lama-lama 7 tahun. Tapi selama 7 tahun memerintah adil, karena sebab keadilan, maka semua dunia ketika itu adil. Semua masyarakat di dunia ini hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Terbukti? Tidak. Imam Mahdi dilahirkan memerintah berbarengan dengan Nabi Isa. Lah Nabi Isa-nya mana? Nabi Isa-nya mana? Katanya Imam Mahdi. Imam Mahdi bersahabat dengan Nabi Isa. Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Lah Nabi Isa-nya mana? Tunjukkan kepada kami. Karena blunder tadi, makanya kita kata, oh Imam Mahdi Nabi Isa. Blunder itu namanya, Pak. Beralasan kebohongan untuk menutupi kebohongan lagi. Oleh karena sebab itu, nggak ada satupun yang terbukti kebenarannya orang yang mengklaim dirinya Imam Mahdi atau diklaim sebagai Imam Mahdi secara waqi' dan secara syar'i. Oleh karena sebab itu kita nyatakan di hari ini dengan tegas, kalau ada orang yang mengklaim dirinya Imam Mahdi atau diklaim sebagai Imam Mahdi, hadza buhtanun adzim. Ini adalah kedustaan yang besar ini. Menyelisih nas dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat yang semoga dirahmati Allah, ini yang sedikit bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, supaya nanti bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang barangkali ada saudara-saudara kita yang mulai ikut-ikutan dan tertarik dengan kajian ini. Karena saya sudah mendapatkan informasi bahwa mereka sudah memiliki tempat uzlah. Nah, ini kan doktrin namanya ini. Jadi orang yang belajar pengajian akhir zaman, nah mereka menamai dirinya itu pengajian akhir zaman gitu. Nah, ini punya tempat uzlah. Jadi mereka berkumpul di Jawa Barat sana, Pak. Jadi orang-orang yang sudah ikut ngaji suruh pindah ke sana, suruh pindah ke Jawa Barat. Ya, apa ini namanya? Doktrin. Gak lain kecuali doktrin. Nah, kenapa sih ada doktrin? Ya tadi, karena kalau misalkan mereka sepemahaman dikatakan kufur. Walaupun mungkin nggak berani mengatakan terang-terangan kufur, karena takut dimusuhi masyarakat. Tapi hati mereka kita yakin mengatakan ini adalah kekufuran. Sama ya kasusnya dengan yang sudah terjadi tadi. Nah, oleh karena sebab ini adalah merupakan fitnah yang besar yang akan menimpa kaum muslimin manakala mereka terfitnah dengan syubhat-syubhat yang dibawa oleh mereka. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Ada kira-kira pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya soal bagaimana kita sebagai Ya. Iya, iya. Nah, kalau saya melihat belajar sejarah Nabi itu tidak banyak orang yang bisa meyakini bahwa itu adalah iya, iya. bahkan orang-orang terjerumus dan tidak membayangkan kalau iya, iya. kalau saya Iya, iya. apalagi kan nanti tidak membayangkan bagaimana kita bisa meyakini bahwa rumah itu tidak hadir. Iya, iya. Tapi kalau sudah dijelaskan bahwa ada ini bicara kembali soal keimanan. Iya, iya. Sedangkan kadang kita masyarakat bisa berpikir soal pendapat atau pendapat para ulama. Iya. Akhirnya misalnya di antara kita terjadi Perbedaan. Iya. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat awam yang kita benar-benar paham bahwa ini kebenaran yang Iya, iya. Baik, bagaimanakah kita ini supaya bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil? Sementara pun kadang-kadang di antara para ulama pun terjadi khilaf. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu. Khilaf itu ada dua perkara secara garis besar. Khilaf dalam masalah akidah, yang kedua khilaf dalam masalah ijtihadiyah fikih. Kalau khilaf di dalam masalah akidah, ya, itu kita katakan kalau ulama khilaf di dalam masalah akidah, kita katakan ulama itu tergelincir. Ya, jadi kalau misalkan ada ulama yang ulama ini menyelisih akidah Ahlussunnah, berarti dia tergelincir. Contoh misal Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu mengatakan iman itu apa? Bil qalbi wal lisani wal jawarih. Iman dengan lisan, iman dengan perbuatan, iman dengan hati. Itu pendapat jumhur Ahlussunnah. Pendapat tiga imam. Dalam masalah akidah, ini masalah akidah, ini masalah iman. Nah, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya iman itu bil lisani wal qalbi. Cuman dengan lisan dan hati saja. Perbuatan nggak masuk bagian daripada iman. Maka kita katakan ini Imam Abu Hanifah ma'ruf Ahlussunnah, tapi beliau tergelincir. Nah, ini dikatakan tergelincir. Jadi ketergelinciran seorang ulama tetap dapat pahala satu, Pak. Ketergelinciran ulama tetap dapat pahala satu. Nah, jadi kita katakan ini ulama tergelincir. Jadi kalau misalkan kita tahu ulama itu tergelincir, nah pendapatnya nggak boleh kita ikuti. Itu kalau misalkan dalam masalah akidah, perbedaan masalah akidah, maka kalau ada ulama Ahlussunnah tergelincir masalah akidah, maka ketergelincarannya tidak boleh diikuti. Maka kita ikuti pendapat yang kuat tadi, yang mengatakan iman itu dengan lisan, perbuatan, dan anggota badan. Contoh. Nah, yang kedua khilaf masalah fikhiyah, ijtihadiyah. Nah, kalau perbedaan pendapat di dalam masalah ijtihad, ya fikih, ini ada tiga macam. Pertama ada namanya ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu sama-sama ada dalil. Seperti misalnya kan baca doa iftitah ya. Doa iftitah itu kan macam-macam. Kalau mazhab Syafi'i pakainya Allahu Akbar kabira misal. Mazhab Hanafi pakainya Allahumma ba'id baini. Sama-sama ada dalil. Lalu mana yang kita pakai? Semuanya boleh dipakai. Semuanya boleh dipakai. Maka Allahu Akbar kabira silakan.
Apa kalau mau baik-baiknya boleh, nggak apa-apa, karena sama-sama ada dalil dan sama-sama sahih itu dalil. Itu namanya khilaf tanawwu, sama-sama ada dalil. Yang kedua adanya ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad yang satu jelas ada dalil jelas, yang satu ra'yu. Nah kalau misalkan ikhtilafnya modelnya seperti ini, jelas yang kita ikuti yang ada dalil. Contohnya misalkan masalah zakat fitrah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal berpendapat yang namanya zakat fitrah wajib dengan makanan, nggak bisa enggak, karena itu yang dilakukan Nabi, dilakukan sahabat. Di zaman Nabi ada uang ada, tapi sahabat nggak pernah. Nabi pun nggak pernah berzakat dengan menggunakan uang, tapi dengan menggunakan bahan pokok. Maka disebutkan oleh Rasul, shadaqatul fitri so'an min burrin, so'an min tamrin, so'an min akitin, makanan bentuknya. Imam Abu Hanifah pertimbangan akal, bukan pertimbangan dalil ya, pertimbangan akal. Pertimbangan Imam Abu Hanifah, kenapa pakai duit? Duit itu lebih banyak maslahatnya. Jadi kalau misalkan hari raya Idul Fitri orang zakatnya pakai duit, nah ini duit bisa dibelikan baju, mungkin anaknya belum beli baju. Bisa tuh uang beli kue karena mungkin belum bikin kue. Nah, jadi bisa digunakan untuk itu. Itu pertimbangan Imam Abu Hanifah. Mana pendapat yang kita pegang? Yang jelas ada dalil. Maka kita ambil pendapat tiga imam tadi. Nah, yang ketiga namanya ikhtilaf afham. Ikhtilaf afham itu dalilnya sama, ulama memahami beda. Seperti masalah wudhu. Wamsahu biru'usikum. Kalau berwudhu, hendaklah kalian sapu kepala kalian semuanya apa sebagian. Kalau Imam Syafi'i berpendapat huruf ba wamsahu biru'usikum, ba itu menunjukkan litab'id, sebagian aja. Makanya saudara-saudara kita yang bermadzhab Syafi'i kalau berwudhu cukup wudhunya ya Pak ya. Ini aja. Nah, kenapa? Karena memahami biru'usikum tadi. Boleh sebagian. Nah, kalau pendapat Imam Ahmad atau yang lainnya, ba itu bukan menunjukkan litab'id tapi lil ilsaq, artinya Pak semuanya. Nah, mana pendapat yang kita pegang di situ? Pendapat yang kita pegang mana pendapat yang qarinahnya lebih kuat. Pendukung dalil pendukung yang lain lebih kuat. Nah, kalau Imam Syafi'i dalilnya kenapa membasuh sebagian? Karena menurut beliau ditinjau dari sisi bahasa, ba itu menunjukkan sebagian. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal, oh enggak, tapi semuanya. Apa itu pendukungnya dalilnya? Hadis Rasulullah, hadis Utsman bin Affan, Ummu Habibah, Abdullah bin Zaid, dari hadis dari Aisyah. Itu semuanya menjelaskan bagaimana sifat wudhu Nabi ketika membasuh, ketika menyapu kepala, menyapu semuanya. Maka kita ambil pendapat yang qarinahnya lebih kuat. Maka pendapat yang kuat pendapat Imam bin Hanbal. Nah, jadi untuk mengetahui, meyakinkan kita mana yang benar, mana yang salah, maka dilihat dulu mana ikhtilafnya tadi. Ikhtilafnya termasuk bagian dari yang mana. Nah, oleh karena sebab itu ya memang tidak ada jalan yang lain bagi kita untuk bisa mengetahui yang hak dan yang batil, maka dengan ilmu tadi. Makanya tetap kembali pijakannya adalah al ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan dibandingkan perkataan dan perbuatan. Jadi segala sesuatu harus berlandaskan kepada ilmu. Kalau misalkan kita dengan ilmu pun masih bingung, tawakuf Pak. Nah, ini sikap para ulama, tawakuf dia. Tawakuf, contohnya Syekh Utsaimin ketika beliau membahas tentang masalah kurban untuk orang meninggal dunia, boleh apa enggak? Nah, dipaparkan itu pendapat ulama. Kalau Imam Ahmad mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena itu termasuk jenis sedekah. Orang bersedekah untuk orang meninggal dunia boleh? Boleh. Nah, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah nggak membolehkan berkorban atas nama meninggal dunia. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Rasul nggak pernah berkorban atas nama istri. Kalau limpahan pahalanya iya, tapi atas nama istrinya yang sudah meninggal nggak pernah Rasul. Jadi saya berpikir gimana? Tawakuf. Arti tawakuf itu apa? Kalau ditanya bid'ah nggak itu? Oh, saya nggak tahu. Ini sikap dari beliau. Jadi kalau misalkan kita dengan ilmunya pun kita tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang benar, nah maka kita tawakuf. Dan sikap tawakuf ini banyak diambil oleh para ulama, dan ini menjadi keharusan.
manakala memang suatu dalil belum sampai kepada dia atau masih syubhat samar bagi dia, mana yang benar dan mana yang salah itu. Begitulah cara kita untuk menilai mana yang hak dan mana yang batil. Nah, adapun dalam kasus tentang permasalahan Imam Mahdi seperti ini, nah dalam perkara ini kita nggak syak, nggak ragu, nggak ada keraguan di sini. Batilnya orang yang mengklaim diri Imam Mahdi. Kenapa? Karena menyelisih dalil. Karena memang menyelisih dalil. Seperti tadi dalilnya, dia harus orang Mekah, orang Madinah, lalu kemudian dia dibaiat di Ka'bah. Ini kan jelas bagi kita semua. Sementara yang mengklaim dirinya Imam Mahdi atau diklaim lahirnya di mana? Keturunan siapa? Enggak jelas. Namanya siapa? Keturunan siapa? Bersambung enggak dengan Rasulullah nasabnya? Dengan Hasan atau Husain? Karena Nabi mengatakan min waladi al Hasan al awil Husain. Min waladi Fatimah. Dia berasal dari anak Fatimah, keturunan dari Fatimah tadi. Oleh karena sebab itu, nah dengan itulah maka bisa kita dengan tegas mengatakan ini dusta atau ini benar. Jadi seperti itu. Ada lagi, Pak? Sudah cukup? Silakan. Waalaikumsalam. Iya, iya. Baik, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dan juga yang lainnya, yang dikatakan yuslihuhullah fi lailatin wahidah, Allah memperbaiki keadaan dia dalam satu malam. Allah menerima taubat dia dari dosa-dosa yang dia lakukan. Berarti kan orangnya nggak terlalu baik nih. Nah, Allah menerima taubat dia dalam satu malam itu, dan Allah memperbaiki keadaannya ada lebih baik daripada sebelumnya. Orang mau baik itu, Pak, butuh waktu lama. Orang kalau mau baik kan butuh waktu lama tuh. Ada orang tobat-tobat 5 tahunnya nggak baik-baik, ya kan? Udah ngaji, pingin baik, ngaji itu kan pingin baik. 1 tahun tetap begitu aja, 2 tahun pun tetap begitu aja. Ini dalam jangka waktu 1 malam, lalu kemudian spontan ini keburukan-keburukan yang selalu dia lakukan ditinggalkannya. Hanya dalam 1 malam itu mampu dia. Nah, ini yang merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merubah kondisi setelah malam itu lebih baik daripada malam-malam yang sebelumnya. Jadi seperti itu yang dikatakan Allah Ta'ala memperbaiki kondisi dia dalam jangka waktu 1 malam itu. Itu Pak, maknanya begitu. Cukup Pak? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.